Selebtubers, kasus donasi untuk Agus Salim ternyata masih belum usai. Kali ini, pihak yayasan justru melaporkan Pratiwi Novi alias Teh Novi atas dugaan penyelewengan dana yayasan. Hal ini disampaikan oleh Gary Julian selaku Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, didampingi kuasa hukumnya Ical dalam jumpa pers di Bilangan, Jakarta belum lama ini. Dalam jumpa pers tersebut, Gary mengungkapkan adanya sikap tidak menyenangkan Novi sebagai bendahara umum yayasan, tapi juga menyampaikan dugaan bahwa Novi telah menyalahgunakan dana yayasan yang dikumpulkan untuk Agus Salim beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil audit keuangan yayasan, ditemukan adanya selisih yang signifikan dalam distribusi donasi. Fakta ini sontak menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana yayasan. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Kenapa? Karena memang dalam proses kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya. Yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, ya kita memang lurus aja karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan semuanya atas perintah Ibu NP tersebut dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan seperti itu. Oh gitu. Itu yang menjadi pokoknya poin itu. Sudah dikerjakan dengan baik, namun responnya tidak baik. Itu cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam itu kan yang kurang baik lah. Bahkan waktu itu Bang Densus sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi dua 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP, BNP tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam semua kita pikirin, oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ini berobat siapa yang mau bayar. Dan akhirnya di situ Bang Densu ambil inisiatif, sudahlah kalau memang misalkan Agus mau berobat, Bang Densu yang cover. Sejak saat itulah kita langsung bergulir dan di ketua langsung berjalan. Dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan, disitulah kita bilang. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu loh. Untuk apa saya juga nggak tahu, makanya itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, saya buktikan gitu kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar, termasuk saya dituduh melakukan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu ke payment dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu kan, kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji, ya silakan aja. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Turbang ada uang 35 juta ya. Nah, 35 juta ya memang betul saya ngambil untuk Bang Densus sama Bungkus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke Bu NP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada juga Om Brian, dia terima duitnya. Sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang kecewa dong, karena gini, yang punya nama baik itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik, ya kan? Kita juga punya keluarga, dan yang paling penting kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu? Maka dari itu kita buktikan, kita uji sekalian. Dan ini pun juga
yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya, nah, kalau kita lihat data itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Yes. Lalu. Gitu. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uangnya banyak. Di luar uang 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan? Sepanjang tahun anggaran. Lalu pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya. Yang 140 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk pembelian kendaraan yang akhirnya Yang ketika itu. ya Jadi dasar kuat kita tadi. ketika ditanyakan oleh pihak auditor lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Iya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan, gitu. Karena kalau saya diamkan, khawatir saya akan disalahkan untuk menutupi. Betul, lebih baik dilaporkan. Lebih saya uji. Biar nanti diuji. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa terkait tuduhan kepada klien saya, saudara Gary Julian. Yang pertama adalah tuduhan di publik terkait penerimaan uang 100 juta. Itu kita punya bukti bahwa uang itu memang kita gunakan untuk proses audit internal maupun eksternal yang selama ini dari yayasan berdiri itu belum pernah dilakukan. Dari proses audit hasil sementara bahwa kita menemukan ada beberapa aliran dana yang patut kita uji ke pihak yang berwajib. Makanya kemudian saya memberikan advice kepada saudara klien saya, saudara Gesi, untuk dibuatkan laporan di Polda Metro Jaya. Hari ini kita sudah proses pemeriksaan. Laporan sudah diterima pada tanggal 3 Februari kemarin. Itu pertama. Untuk yang kedua juga ada tuduhan kepada klien saya bahwa terkait dana sekitar 90-100 juta yang masuk ke yayasan dengan keterangan donasi Agus. Memang saudara Agus diberikan sebesar, setelah saya tanya kepada ketua dan bendahara, sebesar 23 juta ya, sekitar 23 juta yang memang saya tanya lagi kemudian kepada ketua dan bendahara, sisanya digunakan untuk dana operasional yayasan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan update lagi setelah ini. Berapa sih? Kalau menurut data dari proses audit yang berjalan itu ada pertanyaan uang keluar untuk donasi AS itu sebesar 94 juta sekian. Tapi yang bisa saya buktikan, karena kan saya diminta untuk membuktikan pemberian donasinya, ya kan? Yang bisa saya buktikan adalah yang di statement oleh Ibu NP di akun channel YouTube pribadinya, yaitu sebesar 23 juta, ya kan, plus 12 yang masuk ke rekening Mas AS, gitu, jadi 35 juta. Nah sisanya itu saya tanyakan kembali ke Bu Bendahara, dan di situ sempat ada penahanan juga tuh yang saya minta laporan keuangan segala macam. Jadi kita waktu saat itu prosesnya hanya berdasarkan mutasi, gitu. Jadi asas mutasi lah ya, bukan? Berdasarkan mutasi aja, jadi emang agak kesulitan memang gitu kan. Dan maka dari itu untuk hal-hal yang memang langsung kita anggap sesuatu temuan atau dugaan, itu langsung kita uji aja gitu, daripada kita jadi kesalahan. Di sisi lain nih guys, pihak Pratiwi Novianti membantah adanya dugaan penggelapan dana yayasan. Menurut kuasa hukum Novi, seharusnya Gary tidak setengah-setengah dalam menyampaikan informasi karena data yang disebut Gary itu belum tervalidasi. Terkait dana 90 juta yang dibahas oleh pihak Gary, menurut Novi sudah ada pertanggungjawabannya.
Tak tinggal diam, Novi pun melaporkan Gary ke pihak berwajib terkait tuduhan yang dilakukan Gary terhadapnya. Selain itu, Novi juga mengklarifikasi terkait sikapnya yang dianggap tidak menyenangkan terhadap Prapustika. Harusnya audit keuangan itu ditunjukkan kepada yayasan dan juga kepada institusi-institusi terkait. Nah, itu kemudian tidak ditunjukkan tapi dipreskonkan di media, di halayak ramai, dan menyampaikannya sepotong-sepotong gitu. Harusnya dia sampaikan saja bahwa data itu tidak tervalidasi. Kenapa tidak tervalidasi? Karena memang saudara G ini tidak pernah melakukan rapat di yayasan, tidak pernah datang ke yayasan. Bagaimana kemudian bisa tervalidasi? Jadi dia hanya berdasarkan mutasi rekening saja. Dan mutasi rekeningnya, teman-teman, perlu diketahui, saudara G ini menjabat jadi ketua 2025 awal, ya. Tapi dia meminta mutasi rekening di perbankan 2022. Jadi sebenarnya ada itikat tidak baik sebenarnya yang dilakukan oleh saudara G untuk mencari-cari kesalahan yayasan. Jadi dia premutasi itu dari 2022 sampai 2025 yang dia bahas itu hanya 90 juta. Sedangkan 90 juta itu sudah ada pertanggungjawaban. Kalau emang mungkin sebelum-sebelumnya ada delik-delik yang lain, mungkin dia akan memberikan statement. Mungkin nggak ketemu, jadi dia hanya mempermasalahkan 90 juta. Nah, yang dilaporkan siapa aja? Saudara G dengan saudara P udah kita laporkan. Atas deliknya apa? Atas 374. 374 penggelapan dalam jabatan. Satu lagi yang harus kita garis bawahi terkait uang yang 90 juta itu yang katanya untuk mobil saya itu jelas kebutuhan untuk anak saya, ya. Kebutuhan untuk anak saya, kita membeli mobil itu cash dan 90 juta itu sudah dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi dari 2022 yang Mas G ini mutasi print dari yayasan ke 2025 itu yang dia bahas hanya 2024 ya. Itu yang dibahas hanya 90 juta. Ya aneh. Kalau buat saya pribadi, Ibu P itu pada saat ditanyakan kenapa alasan dia memberikan statement tersebut atau dia speak up untuk saat ini, katanya alasannya sakit hati karena ditegur. Buat saya, dia namanya saya leader atau saya atasan, menegur ketika ada karyawan yang salah, masa nggak boleh? Kan saya boleh aja. Dan menurut saya menegur pun dengan bahasa manusia kok, dengan bahasa yang baik. Nggak ada namanya saya berbicara kasar atau buruk lah gitu terhadap Ibu P. Dari Tete Novi ini ya teman-teman, saya sebenarnya dia sebenarnya komunikasi itu ke saya, Ibu P ini. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu. Baik itu terhadap saudara G gitu, terhadap saudara DS gitu. Dia menyampaikan hal-hal yang berbeda kepada kami gitu. Untuk saudara G aja dia menyampaikan bahwa saya diancam, saya apa segala macam gitu ya. Terus kepada DS dia menyampaikan kepada kami bahwa kalau saya keluar dari yayasan, nanti saya akan dijamin oleh saudara DS. Jadi dikerjakan oleh saudara DS. Itu kami punya bukti rekamannya. Jadi Ibu P itu menyampaikan itu ke kami. Tiba-tiba dia preskon, terus kemudian memojokkan klien kami. Itu yang sangat kami nggak masuk di akal kami ya. Waduh, permasalahan hidup Novi ternyata makin melebar ya guys. Perkara Agus Salim belum kelar, Novi kini justru dituding menggelapkan uang yayasan. Nah, gimana nih menurut kalian? Yuk tulis komen kalian di bawah ini ya guys.